Selamat siang pemirsa, IBS News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Amira Dinda, yang akan memberikan informasi terbaru, teraktual, dan terpercaya. Berita siang ini kita awali dengan perpolitikan Indonesia mengenai polemik Omnibus Law yang memicu demo besar-besaran di berbagai daerah. Kebanyakan demo tersebut pecah menjadi sebuah kericuhan. Berbagai pihak merasa kecewa dan dirugikan akibat tindakan aparat yang cenderung agresif kepada para pendemo. Salah satunya yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menyatakan polisi telah melakukan pelanggaran peraturan Kapolri saat menangani aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 6-8 Oktober 2020. Organisasi ini mencatat tindakan kekerasan oleh aparat polisi terjadi di 18 provinsi dan dinilai melanggar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2020 tentang penanggulangan anarki. Pernyataan ini dikeluarkan ketika ribuan orang yang terdiri dari buruh, pelajar, dan mahasiswa di beberapa daerah ditangkap selama 3 hari dalam serangkaian aksi protes. Selain penangkapan, YLBHI juga menerima laporan adanya pemukulan dan penelanjangan terhadap pengunjuk rasa yang ditangkap. Tak hanya itu, para pendamping hukum di beberapa daerah tak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap. Belasan orang yang mayoritas mahasiswa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga dilaporkan mengalami luka-luka. Sama juga yang terjadi di Semarang, tim advokasi kebebasan berpendapat Jawa Tengah menyebut setidaknya ada 200 orang yang terdiri dari pelajar, buruh, dan mahasiswa ditangkap ketika aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung di Gedung Gubernur Jawa Tengah. Perwakilan dari tim advokasi Etik Oktaviani bercerita sebelum menangkap ratusan orang, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai ricuh. Direktur YLBHI Asfinawati mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law terjadi di 18 provinsi di seluruh Indonesia, di mana para pengunjung rasa dihalang-halangi dengan cara ditangkap sebelum melakukan aksi. Lalu apa sebenarnya Omnibus Law itu? Mengapa muncul banyak demo dan penolakan dari masyarakat? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui apa itu Omnibus Law. Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 5 Oktober telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengusahaan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang kerja yang dipercepat dari yang direncanakan pada tanggal 8 Oktober menjadi 5 Oktober. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dinilai membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. Istilah Omnibus Law sendiri pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas 2 undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Jokowi kembali menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Pakar hukum tata negara Bivitri Savitri menjelaskan, Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segala segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Kami merangkum beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam Omnibus Law yang diantaranya 1. Kontrak tanpa batas, 2. Hari libur yang dipangkas, 3. Menghilangkan upah minimum buruh, 4. Jam kerja yang eksploitatif, 5. Menghilangkan syarat izin lingkungan dalam membuka usaha, 6. Dicabutnya cuti haid dan melahirkan bagi wanita, dan 7. Tenaga kerja asing menjadi lebih mudah masuk. Sejumlah elemen masyarakat sipil menolak ajakan Presiden Joko Widodo untuk mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka memilih untuk melakukan demonstrasi turun ke jalan untuk
untuk mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu pembatalan UU Cipta Kerja. Namun, menurut kata pengamat hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, pengeluaran Perpu akan sulit dipenuhi karena akan menjatuhkan wibawa dan kehormatan pemerintah sebagai pengusul UU Cipta Kerja. Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia bersama Kongres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia akan melakukan demo dari tanggal 20 sampai 22 Oktober. Pengamat hukum tata negara, Asep menyebutkan jalan tengah yang dapat diambil bagi pemerintah hanyalah sebatas mengeluarkan Perpu penundaan, bukan pembatalan Omnibus Law. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Terus saksikan IBS News untuk informasi terupdate selanjutnya. Saya Amira Dinda undur diri, selamat siang.